welcome back to my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan NIM 2109324 dari Universitas Pendidikan Indonesia Prodi PGSD semester 1. Nah, video kali ini diperuntukkan untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mela Darmayanti MPD. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar sosiologi. Adapun kerangka materi yang akan saya bahas di kesempatan kali ini yaitu ada sejarah sosial, sosiologi, pengertian sosiologi, karakteristik sosiologi, objek sosiologi, dan masih banyak lagi. Nah, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Kita next. Oke, di sini ada sejarah sosiologi. Nah, bagaimana sih sejarah sosiologi itu terjadi? Ternyata sejarah kelahiran sosiologi ini pada dasarnya bersumber dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari ilmu pengetahuan pada awalnya. Astronomi dan fisika yang memisahkan diri dari filsafat kemudian disusul oleh ilmu pengetahuan lain. Sosiologi sendiri secara resmi memisahkan diri dari filsafat pada abad ke-19 yang ditengarai dengan terbitnya tulisan Auguste Comte. Sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte, maka dari itu dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia lahir di Montpellier pada tahun 1798. Nah, di sini kita next dulu. Di sini ada ciri-ciri sosiologi menurut Comte. Nah, ternyata ada 4, teman-teman. Ada bersifat empiris, bersifat teoritis, bersifat kumulatif, bersifat nenotis. Nah, yang pertama kita bahas dulu bersifat empiris. Maksudnya yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Nah, yang kedua bersifat teoritis. Maksud bersifat teoritis ini yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi. Yang ketiga bersifat kumulatif. Nah, maksud bersifat kumulatif yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Yang keempat, bersifat nenotis. Maksud bersifat nenotis yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, tapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Ya, kita next. Nah, di sini ada apa itu sosiologi? Nah, apa sih sosiologi itu? Ternyata pengertian sosiologi berasal dari kata sosius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi sosiologi adalah ilmu yang membahas interaksi manusia di masyarakat. Selain itu, terdapat juga pengertian sosiologi menurut para ahli, antara lain sebagai berikut, seperti Auguste Comte, yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Yang selanjutnya, menurut Bernard Dehaene, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, menurut Brown and Brown, sosiologi adalah studi ilmiah tentang interaksi antar manusia. Kita next. Nah, di sini ada karakteristik sosiologi. Nah, karakteristik sosiologi yang pertama, sosiologi termasuk kelompok ilmu sosial. Nah, maksudnya yaitu kelompok ilmu yang mempelajari peristiwa atau gejala-gejala sosial. Yang kedua, sosiologi bersifat kategoris, yaitu tidak normatif. Nah, maksudnya membicarakan objeknya secara apa adanya, bukan sebagaimana harusnya. Yang selanjutnya yaitu sosiologi bersifat generalis, yaitu sosiologi meneliti atau mencari prinsip atau hukum umum interaksi manusia. Selanjutnya yaitu sosiologi yang merupakan ilmu yang umum, yaitu mempelajari umum yang ada pada setiap interaksi umum. Yang selanjutnya, sosiologi termasuk ilmu murni. Nah, maksudnya yaitu tujuan penelitian sosiologi semata-mata demi perkembangan ilmu itu sendiri, bukan untuk kehidupan praktis. Kita next, objek sosiologi. Nah, objek sosiologi ada 4, yaitu objek material, ada objek formal, ada objek kebiasaan, objek agama. Nah, kita bahas dulu ke objek material nih. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, nah, gejala-gejala dan proses hubungan selang manusia yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu objek formal. Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau warga. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan manusia selang manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam warga. Nah, yang selanjutnya objek kebiasaan. Maksud objek kebiasaan salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi hubungan satu dengan yang lain. Yang selanjutnya ada objek agama. Objek agama, pengaruh dari objek dari agama ini dapat dibuat menjadi pemicu dalam hubungan sosial warga, dan banyak juga hal-hal ataupun dampak yang mempengaruhi hubungan manusia itu sendiri. Kita lanjut ke ruang lingkup sosiologi. Nah, ruang lingkup sosiologi yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Nah, dalam kategori ini terdapat masalah-masalah seperti fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial hubungan, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, hubungan antara manusia di dalam sekolah. Nah, lapangan kedua ini menganalisis struktur sosial di dalam sekolah. Pola kebudayaan di dalam sistem sekolah menunjukkan perbedaan dengan apa yang terdapat di dalam masyarakat di luar sekolah. Di dalam bidang ini dapat dipelajari seperti hakikat kebudayaan sekolah sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Maksudnya yaitu dalam bidang ini diutamakan aspek proses pendidikan itu sendiri. Di sini kita analisis kepribadian dan kelakuan guru, murid, dan lain-lain atas pengaruh partisipasi dalam keseluruhan sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu sekolah dalam masyarakat. Nah, maksudnya di sini dianalisis pola-pola interaksi antara sekolah dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat di sekitar sekolah. Adapun seperti yang pertama, pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah, terus analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem-sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai kegunaan dan tujuan pembelajaran ilmu sosiologi. Nah, ternyata kegunaannya yaitu kita dapat dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat tertentu seperti petani, pedagang, buruh, pegawai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta stratifikasi sosial. Yang ketiga yaitu hasil studi sosial terdapat kondisi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan. Nah, seperti dari pemerintahan, perusahaan, badan dunia, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Nah, yang selanjutnya kita data-data masyarakat dapat membantu kegiatan penggunaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil-hasilnya. Kita next. Nah, di sini apa sih tujuan sosiologi? Nah, tujuan sosiologi ternyata adalah meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi dari diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budayanya. Yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari sosiologi. Pasti banyak banget sih manfaatnya. Yang mungkin di sini yang pertama, kita mempelajari ilmu sosial akan membantu seseorang melihat siapa dirinya dengan lebih jelas, baik itu sebagai individu atau pribadi, dan utamanya sebagai anggota masyarakat atau kelompok. Yang selanjutnya, mempelajari ilmu sosiologi akan membantu seseorang memperoleh pengetahuan. Nah, tentu saja ya, benar sekali, mengenai beragam bentuk interaksi sosial yang ada di masyarakat, baik itu antara individu, antara kelompok, ataupun antar individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya manfaatnya yaitu mempelajari ilmu sosial akan membantu seseorang mengendalikan perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, mempelajari ilmu sosiologi akan membantu seseorang lebih memahami norma, tradisi, keyakinan, dan juga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan juga membantu memahami perbedaan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yang terakhir manfaatnya yaitu mempelajari ilmu sosial akan membuat seseorang khususnya generasi penerus bangsa supaya lebih tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejala sosial yang lebih kompleks dalam masyarakat itu sendiri. Pemahaman yang baik akan membuat seseorang mampu mengambil sikap juga tindakan yang lebih akurat. Selanjutnya kita lanjut ke pokok-pokok bahasan sosiologi. Nah, pokok-pokok bahasan sosiologi ada 4 yaitu khayalan sosiologis, realitas sosiologis, faktor sosial, tindakan sosial. Nah, khayalan sosiologis maksudnya yaitu adalah sebuah cara memahami tentang apa yang terjadi di dalam masyarakat ataupun yang terjadi di dalam tubuh seseorang manusia. Selanjutnya, realitas sosial. Maksudnya, realitas sosial ini ialah ungkapan tabir yang menjadi realitas tidak terduga oleh seorang sosiolog dengan mengikuti aturan ilmiah dan melakukan pembuktian ilmiah pula. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, faktor sosiologi. Faktor sosiologi menjadi sebuah cara tindak, berpikir, bertindak, dan juga berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai suatu kekuatan yang sifatnya memaksa dan juga mengendalikan individu yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tindakan sosial. Nah, tindakan sosial adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan lebih dulu mempertimbangkan perilaku orang lain. Oke, kita next ke materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya. Nah, ini pasti banyak banget hubungan antara sosiologi dan dengan ilmu sosial yang tidak bisa dipisahkan seperti sosiologi dan sejarah, ekonomi, politik, dan yang lainnya. Nah, ini pasti saling berkaitan. Kita bahas dulu mengenai sosiologi dan sejarah. Nah, ternyata sosiologi dan sejarah merupakan dua ilmu sosial yang sama-sama mengkaji kejadian dan hubungan yang dialami manusia. Jadi ini sama-sama ya guys. Selanjutnya sosiologi dan ekonomi. Nah, kan ekonomi merupakan ilmu yang menyelidiki semua fenomena yang berhubungan dengan usaha, produksi, dan distribusi sumber daya. Yang selanjutnya yaitu sosiologi dengan politik. Nah, politik yaitu meneliti tentang pemerintah dan menjelaskan kompleksitas pemerintahan, antara lain mempelajari tentang upaya untuk memperoleh kekuasaan dan pendayagunaan kekuasaan itu sendiri. Jadi ini saling berhubungan. Yang selanjutnya yaitu sosiologi dan antropologi. Nah, antropologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat tradisional yang masih sederhana kebudayaannya. Sedangkan sosiologi mengamati masyarakat yang modern yang strukturnya sudah kompleks. Jadi saling berkaitan, saling berhubungan gitu. Yang terakhir yaitu sosiologi dan psikologi sosial. Nah, ilmu psikologi sosial meneliti perilaku manusia sebagai individu, antara lain meneliti tingkat kepandaian seseorang, kemampuannya, daya ingatnya, impian-impiannya, dan perasaan kecewanya. Jadi ini sangat-sangat saling berhubungan. Yang selanjutnya kita next ke konsep-konsep dasar sosiologi. Ternyata ada beberapa ya. Yang pertama interaksi sosial, sosialisasi, kompleks sosial, pelampiasan sosial, proses sosial, dan sebagainya. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Nah, ternyata interaksi ini bagaimanapun interaksinya selalu dialami oleh tiap individu dan selalu terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sosialisasi. Nah, proses penanaman nilai dan mempelajari norma sosial dalam rangka mengembangkan kepribadian individu yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu kelompok sosial. Nah, ini maksudnya yaitu kumpulan manusia paling tidak terdiri atas 2 orang, namun biasanya lebih dari itu, diikat oleh nilai norma yang sama serta memiliki rasa persatuan. Yang selanjutnya yaitu pelampiasan sosial. Dapat kita contohkan nih, di dalam kelompok sosial terdapat orang-orang yang berpendidikan rendah, menengah, dan tinggi. Yang selanjutnya yaitu proses sosial. Nah, proses sosial yaitu proses ini dialami oleh semua lapisan masyarakat. Proses sosial ini tidak akan pernah berhenti. Yang selanjutnya yaitu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini mengarah kepada kemajuan dan masyarakat tersebut mengalami proses modernisasi. Contohnya terjadi perubahan status dari lapisan bawah ke lapisan tengah, bahkan lapisan atas ke lapisan bawah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini di sini dapat dibedakan menjadi 2. Nah, yaitu pertama mobilitas vertikal dan yang kedua mobilitas horizontal. Yang selanjutnya itu tadi ada modernisasi. Nah, maksud proses ini perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut menyebabkan terjadinya kemajuan yang positif ya. Yang ini yang lebih ke positifnya. Yang terakhir yaitu patologi sosial. Nah, dalam kehidupan sosial terdapat hal-hal yang dianggap sebagai penyakit masyarakat seperti kejahatan, pengangguran, kelacuran, gelandangan, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang masyarakat tersebut dikonsepkan sebagai patologi sosial. Kita simpulkan, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Jadi, ilmu sosiologi mempelajari bagaimana cara kita berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, masyarakat, dan mengajarkan kita cara hidup bersama dalam suatu daerah ataupun masyarakat. Nah, interaksi bisa terjadi antara individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok. Oleh karena itu, yang jadi objek studinya adalah masyarakat. Maka sosiologi disebut juga sebagai ilmu tentang kemasyarakatan, khususnya yaitu hubungan timbal balik antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian dari masyarakat itu sendiri.
Sedangkan tujuan sosiologi adalah meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat, serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budayanya. Caranya adalah dengan mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala-gejala masyarakat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut. Nah, saran dari saya yaitu dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat. Maka kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat harus menyadari bahwa kita hidup tidak mungkin sendirian. Untuk itu, marilah kita menjadi warga masyarakat yang baik dengan berinteraksi antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok agar terjalin persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakatan. Dalam hal bersosialisasi, sebaiknya kita sebagai mahasiswa ikut aktif dalam organisasi yang bisa mengasah soft skill kita dan berperan aktif dalam masyarakat sehingga kita akan peka pada suatu kondisi sosial masyarakat. Demikian pembahasan pada video kali ini. Saya Sri Maimunah undur diri. Burung dara cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.